Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Namun sebelumnya kita mari bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun sapaan Tuhan pada hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sampai situ firman Tuhan. Saya mengangkat tema dari firman ini, berhala adalah kehancuran. Berhala adalah kehancuran. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam bahasa Yunani, berhala itu adalah idolatres. Ini berkaitan erat dengan pengabdian atau pelayanan. Jadi berhala adalah suatu atau sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pengabdian atau pelayanan terhadap suatu objek tertentu selain daripada Tuhan. Alkitab menyatakan saudara-saudara bahwa menyembah berhala adalah suatu perbuatan yang menentang kehendak Tuhan dan merupakan suatu kebencian dan kekejian di hadapannya. Karena itulah perintah untuk tidak menyembah kepada Allah lain atau berhala menjadi perintah yang paling utama dalam 10 hukum Tuhan. Tuhan berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu bisa kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai yang ke-5. Saudara yang terkasih dalam Kristus, artinya apa? Masalah menyembah atau penyembahan berhala bukanlah masalah yang sepele atau bisa dikatakan remeh atau biasa-biasa saja. Jika kita melanggarnya, ingat, konsekuensi yang harus kita tanggung sangat berat. Sebab Tuhan yang adalah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya tidak menghendaki umat yang diciptakannya menyembah kepada Allah lain. Dia adalah Tuhan yang harus dan hanya Dia yang patut disembah. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa yang bertata dalam kerajaan surga. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal inilah kebodohan yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka terpuruk, tertindas, diperbudak oleh bangsa yang tidak menyembah Tuhan sebagai hukuman penyembahan berhala mereka. Pertama, kebodohan bangsa Israel menyembah yang bukan Allah. Allah hanya satu, Sang Pencipta langit dan bumi. Semua yang lain hanyalah ciptaan yang tidak layak dan tidak boleh disembah. Kedua, menyembah yang mati, baik kayu maupun besi, intan dan berlian, emas, adalah benda-benda mati yang tidak memiliki sedikit pun kehidupan, apalagi daya untuk menyelamatkan. Ketiga, menyembah yang dibuatnya sendiri. Adakah kebodohan yang lebih besar daripada perbuatan ini, saudara-saudara? Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui hambanya Yesaya, siapakah yang membentuk Allah? Maksudnya ilah. Dan menuang patung yang tidak memberi faedah. Saudara yang terkasih, dalam zaman modern ini tanpa kita sadari, banyak hal telah menjadi idola dan berhala bagi manusia. Berhala modern kita adalah hal yang kita gunakan sebagai prioritas hidup kita.
sebagai sandaran keselamatan, ketergantungan, kebanggaan hidup kita. Apa itu? Kecintaan akan uang adalah berhala modern. Ingat, kecintaan akan uang adalah berhala modern. Uang dianggap segala-galanya yang dapat memberikan kesejahteraan, ketentraman, kenikmatan, dan atau kekuasaan. Sehingga ada istilah money is above all. Tidak ada lagi istilah Jesus is above all dalam hidupnya. Kehausan akan uang membuat banyak orang bersedia mengorbankan apapun, seperti mengorbankan keluarga atau Tuhan. Dia juga bersedia melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, entah itu dengan kekerasan, penipuan, korupsi, dan lain sebagainya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui sapaan ini kita diajak untuk tidak menyembah berhala, karena berhala adalah kehancuran. Ingat, ketika kita menempatkan berhala dalam kehidupan kita, di sana kita akan mendapatkan kehancuran cepat dan lambat, karena Tuhan membenci berhala. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang pada saat ini melalui media YouTube. Tuhan Yesus berkati setiap pribadi yang mendengarkannya dimanapun berada, sehingga mereka Tuhan mampu menjadi pribadi-pribadi yang membuang jauh-jauh berhala dari kehidupannya, tetapi hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, biarlah melalui kebenaran firman-Mu saat ini, pribadi-pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, yang ketika mereka sakit, mereka akan disembuhkan. Ketika mereka lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika mereka mempunyai persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Terkhusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sakit, yang terbaring saat ini, di rumah sakit maupun di rumah, yang dalam situasi pemulihan, mari Engkau campur tangan dalam usaha-usaha yang diperbuat Tuhan, agar melalui campur tangan-Mu, mereka pasti akan disembuhkan. Karena Engkau ada Allah yang luar biasa, yang tiada mustahil bagi Engkau, yang mampu mengatasi segala perkara. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini, yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.